Gerak jatuh bebas. Jadi gini, misal aku punya kelapa nih. Kelapa. Pohon kelapa. Nah, dia pohon kelapanya itu jatuh. Ini permukaan tanah. Dia jatuh ke bawah. Nah, jadi gerak jatuh bebas itu V0-nya itu sama dengan 0 tanpa kecepatan awal, tanpa diberi kecepatan awal. Jadi V0-nya 0. Nah, saat bergerak vertikal, benda mengalami percepatan, yaitu gravitasi, percepatan gravitasi. G-nya itu sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, arahnya selalu menuju pusat bumi percepatannya. Nah, jadi gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dengan ketinggian tertentu. Nah, hanya ini, misalkan hanya ini. Ini H. Ini H, ketinggian tertentu. Nah, jadi misalkan nih, aku ambil benda nih. Benda di sini ya. Ini sebuah benda. Nah, terus dia jatuh ke bawah menuju pusat bumi. Dan di sini ini tanah, permukaan tanah. Nah, di sini bendanya berhenti di sini di permukaan tanah. Nah, di sini ini namanya V0. V0 kecepatan awal itu sama dengan 0. Dan di sini ini kecepatan akhir atau disebut VT. VT itu juga disebut Vmax. Nah, V maksimum karena kecepatan akhir. Nah, selanjutnya ini ketinggiannya. Di sini ketinggiannya. Misalkan ini aku buat garis. Nah, ini ketinggiannya. Ini hanya ketinggian. Dan di sini ini gravitasi. Nah, gravitasinya. Jadi VT kan arahnya ke bawah kan, VT-nya. Jadi arahnya ke bawah, nilainya maksimum. Nah, jadi kita pakai apa ini rumusnya? Kalau pakai ada percepatan nih, tapi ini percepatannya gravitasi yang besarnya 9,8. Pakai percepatan, yaitu pakai GLBB. Nah, GLBB masih ingat kan? GLBB ini kan sama dengan VT di sini ya. VT itu sama dengan V0 ditambah AT ditambah AT. Nah, aku buat garis untuk memisah. Nah, di sini lanjutannya ke sini. Nah, VT itu kan Vmax kan, Misalkan aku beri arah yang ke atas ini, nilainya positif. Nah, positif. Ke bawah dia negatif. Karena dia ke bawah. Nah, kalau aku pakainya itu negatif. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, jadi Vmax-nya kan ke bawah, Vmax-nya jadi negatif kan. Vmax-nya min Vmax itu sama dengan 0. V0 nya kan 0. V0 nya yang ini kan 0 plus. Nah, kan G nya ke bawah, jadi negatif G kali T. Nah, jadi tinggal Vmax. Nah, ini aku coret misalkan negatif dengan negatif. Vmax itu sama dengan G kali T. Jadi nilai T di sini, T itu sama dengan
T itu sama dengan apa? Vmax per G. Ini persamaan yang pertama. Persamaan pertama. Sekarang perpindahan atau jarak perpindahan H delta S itu kan sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, delta S nya kan sama dengan H kan, itu sama dengan H kan, delta S perpindahan yang ini H ini. Nah, delta S nya apa, negatif atau positif? Delta F negatif karena arahnya ke bawah, perpindahannya arahnya ke bawah ke sini. Nah, jadi dia negatif H itu sama dengan V0 nya kan 0 dikali T plus, nah plus setengah, nah setengah A nya jadi G kan, minus karena dia ke bawah, min G T kuadrat. Nah, hanya jadi H ini aku buat langsung positif, itu sama dengan setengah GT kuadrat. T nya itu sama dengan 2GH di akar 2 kali H per G. Nah, gini, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya aku substitusikan nih T max dan V max. Nah, misalkan ini T max kan, ini T nya aku substitusikan yang ini dengan ini dengan yang ini. Jadi V max per G sama dengan akar 2H per G. Jadi Vmax itu sama dengan akar 2G 2 nya diakarkan dulu 2H per G, dan di sini G nya di sini. Nah, G yang di sini bisa dimasukkan ke dalam akar enggak? Bisa. Nah, jadi dia menjadi 2HG kuadrat per G. Nah, aku coret nih G nya, coret. Nah, jadi Vmax di sini, Vmax itu sama dengan akar 2GH. Ini persamaan untuk yang Vmax. Nah, selanjutnya yang T gimana tadi persamaan T kan gini, T itu kan sama dengan akar 2H per G. Nah, itu persamaan kalau kondisinya, ingat kondisinya itu seperti ini. Nah, dari V00 sampai menyentuh ke tanah, Vmax nya kondisinya tergantung kondisinya. Nah, sekarang aku mau gambarin grafiknya. Sekarang grafiknya ya, grafik di sini. Misalkan di sini. Nah, grafik posisi terhadap waktu, jadi gini. Nah, ini grafik posisi terhadap waktu. Nah, ini H, dan di sini T. Nah, grafik posisi terhadap waktu. Nah, grafiknya gimana? Ingat GLBB kan, posisi. Jadi
ada T kuadratnya delta S. Nah, di sini kan T kuadrat kan, yang ini. Ada kuadrat H ini terhadap waktu. Ada kuadratnya. Jadi grafiknya dia berbentuk fungsi kuadrat. Nah, terbuka ke bawah atau ke atas? Ke bawah setengahnya. Kenapa? Karena dia negatif. Jadi ininya negatif, kurang A, ini A atau A yang ini itu kurang dari 0. Nah, jadi dia ke bawah, ke arah bawah. Jadi hanya di sini. H dia melengkung ke sini. Nah, di sini T. Selanjutnya grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kecepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini misalkan ini V kecepatan dan di sini waktunya T. Nah, grafiknya gimana? Nah, kan ini kan V0 V0-nya kan 0. V0-nya kan 0. Jadi gini. Dia aku beri arah lagi ke bawah. Sini. Di sininya kan 0. Nah, jadi 0 yang di sini. Terus dia arahnya ke Vmax, menuju ke Vmax. Vmax-nya di sini. Vmax negatif karena Vmax-nya negatif. Negatif Vmax. Nah, negatif Vmax. Jadi grafiknya dia menuju ke arah sini. Nah, Vmax. Ini T. Ini T. Selanjutnya grafik kecepatan percepatan terhadap waktu. Gimana grafik percepatan terhadap waktunya? Percepatan terhadap waktu yaitu di sini. Misalkan ini, di sini ya, di sini percepatan terhadap waktu. Nah, ini A percepatan terhadap waktu T. Nah, grafiknya gimana? Ingat GLBB, percepatannya selalu konstan. Karena dia arahnya ke bawah, jatuh bebas kondisinya ke bawah, dari atas ke bawah, dia nilainya kan menuju ke bawah, negatif kan. Jadi dia minus, di sini minus G. Nah, jadi konstan, minus G di sini konstan, terus arahnya ke sini konstan. Nilainya konstan. Nah, seperti itu.